Secara ekonomi, kedelai edamame mempunyai peluang pasar yang cukup besar. Karena edamame cukup mudah perawatannya, bisa dipanen di umur 70 hari dengan harga di pasar sekitar 15-20 ribu dan lebih tinggi jika di supermarket. Edamame memiliki ukuran biji lebih besar, rasanya lebih manis dan tekstur lebih lembut dibandingkan kacang kedelai biasa. Edamame adalah salah satu superfood yang kaya akan vitamin A, vitamin C, serat, dan protein. Lahan seluas 300 meter persegi ini menghasilkan lebih dari 1 kuintal dengan harga per kilogram 17.000. Berada di sini sebenarnya sangat menyenangkan. Kita bisa melihat beraneka macam tanaman yang dikelola dengan baik. Tidak itu saja, ternyata selain sayuran juga ada peternakan dan perikanan. Pengelolaannya dengan konsep integrated farming system. Contohnya edamame ini. Sisa tanamannya untuk pakan sapi. Sapi menjadi besar dan kotoran padat sapi diolah menjadi pupuk kandang sebagai pupuk edamame. Urin sapinya diolah menjadi biogas untuk memasak edamame yang nikmat. Kali ini kita akan membahas tanaman edamame. Ada yang tahu apa itu edamame? Edamame berasal dari kata eda yang artinya cabang dan mame artinya kacang atau dapat disebut sebagai buah yang tumbuh di bawah cabang. Ialah sejenis kedelai yang berasal dari Jepang dan secara umum bentuknya lebih besar dibandingkan dengan kedelai yang biasa kita lihat. Edamame memiliki peluang yang bagus. Prospek pasarnya masih terbuka lebar. Harga edamame di sini juga relatif baik, yaitu sekitar harga 15.000 sampai 20.000 per kilonya. Edamame ini dapat tumbuh baik di daerah yang beriklim tropis dan subtropis, pada suhu yang cukup panas dan curah hujan yang relatif tinggi, sehingga kedelai atau edamame ini cocok ditanam di wilayah Indonesia. Waktu panen edamame juga relatif singkat dibandingkan dengan tanaman kedelai biasa, karena edamame dipanen pada saat polongnya masih hijau. Kenapa memilih edamame dan mulai kapan mengembangkan edamame? Menanam edamame di sini sudah cukup lama, yaitu mulai sekitar tahun 2015. Berawal dari nyoba-nyoba. Waktu awal banyak sekali tantangannya dalam budidaya edamame ini, karena ternyata banyak hama yang menyerang, seperti bekicot, kutu kebul, dan ulat. Namun saat ini hama-hama tersebut sudah bisa kita atasi. Dulu juga waktu panen kita tidak langsung cabut pohon edamamenya, namun kita terjun ke lahan untuk memilih polong-polong yang sudah berisi. Sebenarnya cara panen tersebut menghasilkan hasil yang lebih banyak karena nanti polongnya itu isi dan tentunya produksinya akan lebih banyak. Namun memerlukan banyak tenaga dan banyak waktu. Mengingat hal itu, saat ini kalau panen edamame itu langsung dengan dicabut tanamannya, baru kemudian dipilih polongnya yang layak untuk dijual. Biasanya panen edamame ini saat umur 70 hari.
Saat panen, ternyata pesanannya banyak banget di sini. Harus antri agar nanti dapat. Dengan permintaan yang banyak tersebut, sehingga mulai itu kita secara kontinu budidaya edamame terus menerus. Juga hasilnya lumayan, untungnya untuk setiap panennya. Apakah dalam mengembangkan edamame selama ini ada kendala? Dalam budidaya edamame, sebenarnya kita bisa mengatasinya seperti hama yang ada. Namun memang selama ini benihnya atau biji edamame yang akan kita tanam itu masih menggantungkan dari luar. Artinya kita masih beli. Nah, kalau beli itu kan harganya juga cukup mahal dan kadang kualitasnya ada yang baik, ada yang lumayan, ada juga yang kurang baik. Kita memang pengennya bisa membuat benih edamame sendiri sehingga kualitasnya dapat kita kontrol. Boleh sharing, bagaimana sih cara budidaya edamame itu? Sebenarnya budidaya edamame itu tidak terlalu rewel jika sudah ketemu caranya, termasuk mudah dan hasilnya lumayan. Ukuran keberhasilannya adalah bagaimana bisa menghasilkan produk yang berkualitas, bukan hanya sekedar nanam lalu bisa panen. Jika bisa bertanam dengan menghasilkan produk yang baik, maka bisa kita ibaratnya bisa memungkinkan hasil yang kita dapatkan itu harga jualnya juga akan tinggi dan mudah dalam memperoleh pasar. Nah, sharing bertanam edamame yang dilakukan di sini secara singkat nih. Awalnya bertanam lahan itu diolah dengan sebaik-baiknya. Biasanya menggunakan traktor agar nanti menjadi gembur. Selanjutnya dibuat bedengan-bedengan dan saluran drainase antar bedengan. Kemudian rumputnya dibersihkan agar nanti untuk menekan pertumbuhan dari rumput agar tidak mengganggu. Nah, rumput ini juga kalau tidak dibersihkan nanti bisa menjadi sarangnya hama. Setelah bedengan jadi, kemudian bedengan tersebut ditutup dengan mulsa plastik yang kemudian diberi lubang dengan jarak tanam atau jarak lubang tersebut ukurannya adalah 20 x 25 cm. Lebarnya bedengan itu 1,2 meter. Panjangnya menyesuaikan dengan kondisi lahan. Mulsa plastik di sini dipakai untuk menekan tumbuhnya rumput dan lahan bisa lebih bertahan terhadap kelembaban. Saat sebelum dipasang plastik atau mulsa itu biasanya kita berikan pupuk kompos atau pupuk yang dari kotoran ternak, bisa ternak sapi, ayam ataupun kambing. Kemudian diberikan kapur pertanian dan pupuk dasar. Nah, untuk penanaman biji edamame ini kita tidak langsung tanam di lahan, tapi kita semaikan terlebih dahulu. Nah, nanti kalau semaiannya sudah berumur 5 atau 7 hari atau nanti sudah ada daun sejatinya, baru nanti kita tanam di lahan. Saat tanam biasanya kita pagi hari ataupun sore hari. Nah, nanti satu lubang tanam ditanam dengan satu tanaman edamame. Nah, saat penanaman ini biasanya lahan direndam air. Nah, kemudian umur 1 minggu nanti dilakukan pemupukan
kita biasanya menggunakan pupuk mutiara seimbang, terus 1 minggu kemudian kita kocor dengan pupuk cair hasil dari fermentasi urin kambing ataupun urin kelinci. Nah, nanti sekitar umur 1 bulan itu tanaman edamame sudah mulai berbunga. Masih kita pupuk dengan mutiara seimbang. Kemudian nanti kalau sudah umur 40 atau 45 hari nanti sudah mulai pengisian polong edamame. Nah, saat itu nanti biasanya ditambahkan dengan pupuk KNO agar nanti buah ataupun polongnya padat dan banyak, dan tentunya rasanya agar lebih manis. Yang perlu diperhatikan, mulai tumbuh edamame sampai panen, ini perawatan sangat menentukan bagaimana nanti ketersediaan air agar untuk sewaktu-waktu nanti lahan perlu direndam. Karena tanaman edamame kalau nanti kekurangan air maka pertumbuhannya kurang bagus. Nah, musuh tanaman edamame terutama adalah memang yang kita alami adalah ulat gerayak. Harus diantisipasi sedini mungkin dengan menyemprotkan pestisida agar nanti tidak luas. Jika penanganannya dini atau sebelum nanti terserang kita sudah bisa mengatasinya, maka nanti pertumbuhannya sudah akan baik dan ulat sudah tidak akan menyerang lagi. Edamame biasanya dipanen saat umur 70 hari dengan langsung dicabut tanamannya. Setelah dicabut kemudian nanti dipilih polong-polong yang berisi. Satu tanaman bisa berisi antara 30 sampai 80 polong. Nah, polong-polong yang sudah dipilih tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan packing untuk siap dipasarkan. Ya, mungkin itu sedikit sharing tentang bagaimana apa yang kita lakukan dalam budidaya edamame di sini. Wah, luar biasa sekali. Semoga ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Jika ada yang mau budidaya edamame dan bagaimana mengoptimalkan kebun secara integrated farming system. Terima kasih.